Yes ya. Ya, Sik, kameraku tekan HP mati sih. Oh, tak kate ya. Ah, oke. Ciro. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra atas kesempatannya. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan terkait proyek UAS kami, yaitu Implementation of Support Vector for Machine and Random Forest for Heart Failure and Disease Classification. Sebelum masuk, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Radia Fadlur Rahman dengan NIM akhir 058. kan saya Maulana Ferdian Saiful Eka Putra dengan NIM akhir 111. Di sini kami akan menjelaskan terkait proyek UAS kami dari awal sampai tahap akhir. Yang pertama adalah eh, ini adalah untuk video presentasi dari progres sebelumnya yang nanti akan kami update. Pertama untuk pendahuluan. Jadi untuk pendahuluan tersendiri yaitu kita berangkat dari jantung. Jantung merupakan salah satu organ pertama terbantu pada janin dan mulai berdetak pada minggu ke-6 kehamilan. Gagal jantung adalah penyakit serius dengan tingkat kematian yang sangat tinggi, bahkan lebih buruk dari beberapa jenis kanker. Saat ini, sekitar 26 juta orang di dunia menderita gagal jantung dan jumlah ini terus meningkat akibat pertumbuhan dan penuaan populasi. Deteksi dini penyakit jantung dapat dilakukan menggunakan teknik data mining. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa algoritma RF dan SVM memberikan hasil akurasi tinggi dalam penyakit klasifikasi jantung dan stroke, dan akurasi RF mencapai 94,61 dan SVM 93,91. Dalam studi ini membandingkan performa algoritma RF dan SVM untuk penyakit gagal jantung. Untuk metode penelitian, kami ada seperti ini. Kita untuk tahap pengumpulan data menggunakan dataset Heart Failure Clinical Records yang diperoleh dari situs Kaggle. Diberikan pada tahun 2021 dan selanjutnya kita melakukan teknik normalisasi min-max dan data tersebut nanti dinormalisasi dibagi rata menjadi pelatihan dan pengujian dengan menggunakan holdout dengan pembagian 90 10 80 20 70 30 dan 60 40. Ada 4 jenis dan setelah melakukan pembagian itu menggunakan dua algoritma yaitu SVM dan Random Forest. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada saat implementasi. Untuk dasar teori sendiri ada beberapa. Yang pertama gagal jantung, yaitu intinya ketika jantung tidak mampu memompa darah sesuai dengan kebutuhan jaringan yang disebut dengan gagal jantung. Selain itu, gagal jantung juga merupakan salah satu masalah kesehatan klinis yang terkait dengan kematian, morbiditas, mortalitas, dan biaya kesehatan. Di beberapa negara Eropa, hampir 2% biaya langsung dari gagal jantung berasal dari total anggaran kesehatan. Selanjutnya normalisasi. Normalisasi data adalah salah satu teknik tahap prapemprosesan data agar dapat diterapkan dengan rentang 0 sampai 1. Salah satu metodenya yaitu min-max z-score skala fitur. Dan dalam studi ini kami menggunakan min-max. Min-max digunakan untuk mengatasi nilai antara fitur yang terlalu jauh dengan satu sama lain. Dengan rumus yaitu di kanan yaitu yang bisa dilihat di dalam layar. Selanjutnya itu holdout. Holdout itu metode untuk membagi data menjadi dua bagian. Yang seperti disebutkan tadi, yang salah satu contohnya adalah dengan 70 untuk training dan 30 untuk testing untuk membangun model dan melakukan evaluasi. Selanjutnya klasifikasi itu mengelompokkan data berdasarkan kesamaan fitur. Algoritma klasifikasi membentuk model dari data pelatihan lalu digunakan untuk prediksi label kelas pada data baru agar model dapat mengenali pola dan memberikan prediksi yang akurat. Selanjutnya adalah SVM, yaitu Support Vector Machine. SVM adalah metode Supervised Learning yang digunakan untuk menganalisis data dan menemukan pola dalam proses klasifikasi. SVM bekerja dengan mencari hyperplane terbaik yang memisahkan dua kelas berbeda. Kelebihannya SVM dapat dalam kemampuannya menentukan bagian hyperplane untuk klasifikasi, namun kelemahannya terletak pada pemilihan fungsi dan pengaturan parameter yang sangat mempengaruhi akurasi hasil klasifikasi. Sebelum diklasifikasi, data teks perlu diubah dulu menjadi vektor. Selanjutnya itu random forest. Random forest yaitu salah satu fitur lain yaitu ensemble learning yang dikembangkan oleh Bremen untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi. Random forest membangun sejumlah pohon keputusan atau decision tree dan menggabungkan hasilnya untuk meningkatkan akurasi prediksi. Tiga parameternya sendiri yaitu n estimator untuk jumlah pohonnya, max feature yaitu maksimum fitur yang dipertimbangkan saat membuat node atau rantingnya, dan min sample leaf yaitu jumlah minimum sampel dalam daun pohon.
Nilai max feature mempengaruhi kekuatan prediksi tiap pohon dan tiap korelasi antar pohon. Semakin besar nilainya, semakin kuat kemampuan prediksi, namun meningkatkan korelasi antar pohon. Untuk rumusnya terdapat di bawah itu, yaitu untuk entropi dan gainsnya. Jadinya untuk dataset kami seperti dijelaskan yaitu dari Kaggle, Heart Failure, Clinical Records. Sangat berguna untuk pengembangan model machine learning untuk klasifikasi dan prediksi kesehatan, khususnya terkait gagal jantung. Untuk penjelasan datasetnya adalah seperti ini, terdiri dari 299 catatan pasien dengan 13 fitur klinis. Fiturnya ada seperti age, anemia, high blood pressure, creatine, CPK, diabetes, ejection fraction, platelets, serum creatine, serum sodium, jenis kelamin, smoking, time, dan waktu kematian. Dengan penjelasan variabelnya ada di kanannya, ada beberapa berupa biner dan ada beberapa berupa persen. Selanjutnya untuk implementasi, pertama kita menggunakan import. Bagian import ini mencakup yaitu pandas dan numpy untuk manipulasi data, matplotlib, dan seaborn untuk visualisasi, skippy untuk fungsi statistik, serta bagian modul dari scikit learning. Selanjutnya ada split test untuk bagi data, random forest classifier untuk SFC, dan SFC untuk membangun model, classification report, dan accuracy score untuk mengevaluasi model, dan min-max scaler untuk preprocessing yaitu atau normalisasi. Untuk data collection selanjutnya itu pemanggilan data dan inisiasi untuk menampilkan info data, deskripsi data, dan 5 baris pertama. Intinya di sini adalah kita mengambil data dan dimasukkan ke dalam DF. Dan ini adalah untuk jenis-jenisnya tadi itu ada penjelasan untuk DF head mengambil 5 pertama, DF info untuk penjelasan apa saja isi dalam data tersebut 13-nya untuk kolomnya apa, tipenya apa. Dan yang terakhir untuk describe itu tiap kolom itu dijelaskan untuk seperti jumlahnya berapa, meana, STD, dan berbagai macam lainnya. Dan ini untuk preprocessing, di sini menganalisis source outlier data numerik menggunakan Z-score, kemudian mengecek di sini Z-score dihitung dengan kolom numerik terpilih dengan nilai Z-score di atas 3 dianggap outlier. Selain itu, setelah menemukan outliernya per kolom, kita menggunakan bar plot untuk memudahkan pemahaman distribusi anomali data. Adalah seperti ini untuk jumlah outlier dan kolomnya, tapi di sini kita tidak melakukan outliernya karena Cleaning, dalam edis cleaning, sendiri apa di ending yang kotak cleaning, kemudian cleaning hehe ke lari dihilang ya kak. cleaning ke outliernya. Ya, kita tidak melakukan cleaning ke outliernya. Oke, di sini adalah untuk grafiknya dan di sini terlihat untuk outliernya terdapat dalam plotnya dan di sini terlihat untuk dalam edge dalam creatine fosforin ejection platelet serum dan serum sodium yang kami handling masing-masing agar tidak terdapat outlier. Selanjutnya untuk normalization ini merupakan bagian dari min max untuk kolom numerik tertentu dari data frame ini untuk Tit, tit, menginisiasi. tit, Oh, tit, tit, apa ya? sedikit. Aku Iya, ya. iya, 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 iya. Masalah. Oke, Mbak Oke, Mbak ya, Ya. si Rolu. Oke, nah soalnya sendiri di sini ada normalization. Nah, di kode di samping ini, bagian ini melakukan normalisasi min-max pada kolom numerik tertentu dari data frame. Selanjutnya, kode ini menginisialisasi min-max scalar, lalu menyesuaikan dan mengubah data. Mengeskalakan nilai kerentanan umum biasanya 0 sampai 1 untuk mempersiapkan bagian model pembelajaran. Next. Nah, selanjutnya di sini ada split data atau callout. Dan ini kodenya seperti di samping. Nah, jadi intinya dari kode ini tuh memisahkan dataset menjadi data training dengan data testing dengan rasio 90-10, 80-20, 70-30, dan 60-40. Nah, pemisahannya dilakukan untuk evaluasi model dan hasilnya akan divisualisasikan untuk menunjukkan distribusi data training dan testing pada setiap split. Next. Nah, di sini ada visualisasi buat holdout atau split data yang udah dibuat di kode tadi. Di sini ada 90-10, 80-20, 70-30, dan 60-40. Next. Selanjutnya di sini ada
eh, ya bisa dibilang function evaluate model. Nah, di sini function ini tuh dirancang untuk menguji performa tiga jenis model klasifikasi yang udah kita buat, yaitu ada SVC, NUSVC, dan Random Forest. Nah, pada data yang telah dipisahkan menjadi data training dan data testing tadi, data dibagi dengan memisahkan fitur dan targetnya atau labelnya itu date event. Nah, berdasarkan jenis model yang dipilih melalui parameter model type, fungsi akan membuat dan melatih model sesuai. Setelah pelatihan, model digunakan untuk memprediksi data uji, lalu dihitung metrik evaluasi berupa akurasi, precision, recall, dan advance score untuk kelas positif. Semua metrik dikembalikan dalam satuan persen untuk memudahkan interpretasi, evaluasi, dan hasil. Next. Di sini tuh ada kode yang mendefinisikan beberapa pembagian data atau data split dengan rasio 60-40, 70-30, 80-20, dan 90-10. Nah, di sini menggunakan variable split. Setiap rasio mengacu pada pasangan data latih dan data uji tertentu. Nah, selanjutnya akan ditentukan berbagai konfigurasi model yang akan dievaluasi, termasuk beberapa jenis kernel untuk SVC, seperti linear, poly, RBF, dan sigmoid, dan juga NUF, NUSVC dengan kernel RBF, serta tiga variasi random forest dengan jumlah pohon sebanyak 50, 100, dan 200 selanjutnya untuk memudahkan identifikasi saat visualisasi dan evaluasi, nama-nama model tersebut juga disusun dalam dictionary model names yang memetakan kombinasi parameter model ke dalam nama deskriptif. Next. Nah, selanjutnya di bagian kode ini tuh menjalankan proses evaluasi seluruh model yang telah didefinisikan sebelumnya. Jadi untuk setiap model dibuat label deskriptif dan disiapkan struktur penyimpanan matriks seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, setiap model nanti diuji dalam semua rasio bagian data tadi dan menggunakan fungsi evaluate model. Selanjutnya, hasil evaluasi pada setiap rasio disimpan lalu dihitung nilai rata-rata dari masing-masing metrik untuk tiap model. Nah, hasilnya itu akan disimpan ke dalam dictionary matrix, sementara hasil rata-rata disimpan dalam average matrix yang nantinya bisa digunakan untuk analisis dan visualisasi performa antar model. Next. Nah, selanjutnya di bagian ini tuh eh, bagian kode ini untuk memvisualisasikan performa setiap model berdasarkan metrik evaluasi tadi, seperti akurasi, precision, recall, dan lain-lain. Nah, pada saat rasio pembagian data, untuk setiap model dibuat grafik batang dengan posisi batang yang disesuaikan agar metrik tidak saling menimpa. Warnanya juga dibedakan, setiap matriks dan nilai ditampilkan di atas setiap batang. Judul label, label sumbu, rentang sumbu Y, dan legenda juga ditambahkan agar grafik lebih informatif dan mudah dibaca. Terakhir, fungsi type layout dan PLT show digunakan untuk mengatur tata letak dan menampilkan grafik. Next. Selanjutnya, bagian ini membuat subplot untuk membandingkan nilai rata-rata metrik performa dari seluruh model SVM dan random forest. Empat grafik batang bar chart ditampilkan untuk masing-masing metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan advance score. Setiap model dipresentasikan oleh sebuah batang dengan warna khusus diberikan untuk membedakan model random forest dan SVM. Selanjutnya, label dan nilai dari tiap batang ditampilkan secara jelas dan label pada sumbu X dimiringkan, agar mudah dibaca. Selanjutnya, hasil evaluasi ini mempermudah analisis untuk performa rata-rata dari kedua jenis algoritma yang digunakan. Next. Selanjutnya, bagian kode ini menghitung rata-rata gabungan dari semua metrik evaluasi tadi. Nah, untuk setiap model, guna satu nilai representatif performa keseluruhan. Model-model kemudian diurutkan berdasarkan nilai gabungan ini secara menurun yang terbaik di atas. Nah, sebuah grafik batang horizontal disusun untuk menampilkan perbandingan akhir dengan perwarnaan berbeda, hijau untuk model random forest dan biru untuk model SVM.
Label dan nilai performa ditampilkan di atas tiap batang sehingga memudahkan interpretasi model di mana model mana yang paling konsisten dan unggul secara keseluruhan. Next. Nah, selanjutnya bagian kode ini menampilkan grafik perbandingan kinerja rata-rata antara model SVM dan Random Forest. Nah, berdasarkan gabungan metrik akurasi tadi, model divisualisasikan dalam bentuk batang berwarna dengan penanda khusus untuk model terbaik, judul, label, sumbu, dan lain-lain agar grafik informatif dan mudah dibaca. Selain visualisasi, kode juga mencetak ringkasan performa tiap model dalam format tabel yang menyoroti model dengan skor rata-rata tertinggi dengan nama best performing model, sehingga memudahkan analisis dan pemilihan model terbaik. Selanjutnya, nah di sini ada hasil dari eh, perbandingan setiap model yang udah di codingan tadi. Di sini perbandingan performa antara metrik SVC linear dengan data splitnya yang berbeda-beda. Nah, di sini bisa dilihat buat yang 60-40 itu akurasinya sebanyak 75, presisinya 75, recall-nya 47,7, dan F1 score-nya 58. Serta bisa dilihat lagi untuk data split yang lainnya seperti 70-30, 80-20, dan 90-10. Nah, dari perbandingan ini tuh yang hasilnya terbaik rata-rata itu di 90-10. Nah, selanjutnya menggunakan SVC poly across different splits. Nah, di sini tuh sama seperti tadi. eh Sorry. Nah, di sini sama seperti tadi. eh Bagian data 60-40, 70-30, dan 80-20, 90-10 buat masing-masing seperti akurasi, precision, dan recall F1 score. Next. Nah, selanjutnya di sini ada buat SVC yang RBF. Nah, di sini hmm, buat rata-rata akurasi terbaik bisa dilihat dari 90-10 ya. Di antara 4 split data, 60-40, itu rata-rata yang terbaik itu yang di 90-10. Dan selanjutnya buat performance SVC yang sigmoid juga itu buat rata-rata yang terbaik itu bisa dilihat di angka 90-10 juga dari keempat split data yang dilakukan. Next. Nah, di sini buat performa dari matriks USVC RBF di antara empat data split ini bisa dilihat itu kemungkinan yang terbaik itu antara 70-30 atau 80-20, tergantung perhitungan lebih detail lagi. Nah, selanjutnya juga ada performance matrix dari random forest yang 50 pohon. Nah, dari 50 pohon ini tuh di antara 4 split data itu yang terbaik di angka 90-10, di mana 90 data training dan 10% data testing. Next. Selanjutnya ada performance matrix buat random forest yang 100 pohon. Di sini sama seperti yang 50 pohon tadi, buat akurasi dan lain-lain. Precision, recall, dan advanced score yang terbaik itu jika di rata-rata bisa dilihat di angka 90-10 juga. Nah, selanjutnya juga ada buat yang 200 trees pohon di random forest. Sama juga seperti yang yang dua, sorry. Hasil dari random forest tadi itu yang terbaik masih dipegang di angka split data 90-10. Next. Nah, selanjutnya ini rata-rata performance matrix dan komparasi antara SVM dan random forest. Nah, di sini buat hasilnya memang buat recall, sorry, buat akurasi terutama itu masih dipegang dengan random forest. Entah itu yang 50, 100, dan 200. Selanjutnya precision di sini yang terbaik itu dipegang oleh SVC RBF di angka 85,9%. Selanjutnya buat recall yang terbaik dipegang oleh Reno Forest dengan 80,1, dan untuk F1 score juga dipegang oleh Reno Forest dengan angka 79,6%. Next.
Nah, di sini ada visualisasi dari kombinasi performa antara SVM dan random forest berdasarkan average, precision, dan recall dan F1 score. Bisa dilihat di sini tuh yang base model terbaik itu random forest dengan 100 pohon di angka 81,4%. Next. Nah, tadi kesimpulan. Ini masuk ke bagian kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil percobaan, model random forest menunjukkan performa yang paling unggul dibandingkan model lainnya. Random Forest dengan 100 poin mencatat skor gabungan tertinggi di angka sebesar 81,4%, disertai akurasi 86,5%, precision 79,2%, recall 80,1%, dan F1 score 79,6%. Dua varian lainnya yaitu Random Forest 50 Tris dan 200 juga menunjukkan hasil yang cukup kompetitif, cukup tinggi juga. Nah, sebaliknya, performa model SVM ini cukup bervariasi tergantung kernel yang digunakan. Contohnya seperti SVC linear menjadi yang terbaik di antara SVM skor gabungan 69,2%, namun tetap jauh di bawah performa Random Forest. Kernel lain seperti RBF, polinomial, sigmoid menghasilkan performa yang lebih rendah lagi. Nah, dengan demikian Random Forest terbukti lebih cocok dan efektif untuk kasus ini. Namun, penting dicatat bahwa nilai random state ditentukan secara manual dan eksperimen ini tidak dijelaskan dan eksperimen ini tidak dijelaskan dalam referensi yang dapat mempengaruhi aspek reproduktif reproduksibilitas. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Buat salah kata mohon dimaafkan Bu Endra. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.